Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa keluaran atau pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir tentu bukanlah merupakan hal yang asing lagi di telinga kita. Bahkan menjadi peristiwa yang sangat-sangat berkesan bagi orang Yahudi sampai saat ini. Mereka mengenal perayaan kebebasan ini dengan Paskah. Ya, Paskah. Ketika kita umat Kristiani menghayati Paskah sebagai hari kebangkitan Kristus, Yahudi menghayatinya sebagai peringatan akan keluarnya Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Dan pembacaan pada malam hari ini Bapak Ibu merupakan bagian-bagian awal di mana Allah sedang memulai karya pembebasan terhadap umatnya Israel. Peristiwa yang menggambarkan pertarungan antara Allah dan dewa-dewa Mesir. Menjadi menarik karena ternyata Allah tidak turun tangan sendiri, melainkan justru memakai manusia sebagai alatnya. Dalam peristiwa ini, Musa dan Harun. Musa, pribadi yang secara sadar mengakui bahwa dirinya merasa tidak mampu untuk menerima tugas perutusan Allah. Ada banyak hal yang membuat dirinya merasa demikian. Yang pertama, Bapak Ibu, ia berusia 80 tahun dan abangnya Harun berusia 83 tahun. Kemudian ia merasa tidak petah lidah atau dalam artian tidak pandai untuk berbicara atau tidak lancar dalam hal berbicara. Sedangkan Allah memintanya untuk berbicara kepada Firaun. Dan Firaun, lawan bicara Musa, adalah orang besar yang memiliki kuasa atas Mesir dan atas umat Israel sebagai budak pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu, oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan, Musa beserta dengan Harun melakukan banyak hal sesuai dengan yang Allah perintahkan terhadap mereka. Hingga pada akhirnya kebebasan bangsa Israel pun boleh terjadi. Allah mengalahkan Firaun beserta dengan kuasa-kuasa gelap dengan menjadikan manusia sebagai alatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pembacaan pada malam hari ini sebenarnya menjadi pertanyaan sendiri bagi saya. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bila memang Tuhan menghendaki agar Musa meminta Firaun untuk membebaskan Israel, mengapa justru Allah mengeraskan hati Firaun? Bahkan bisa saja tanpa melalui Musa dan Harun, dengan mudahnya Allah menghancurkan Mesir dan membawa Israel keluar dari penderitaan mereka. Mengapa Allah melakukan hal demikian? Tetapi Allah tidak serta-merta memilih cara yang instan. Ada proses di mana Allah hendak untuk melucuti kekuatan dewa-dewa, dan melalui mujizat serta keajaiban Allah menyatakan kuasanya kepada kita semua. Toh Bapak Ibu, keseluruhan kitab Keluaran ini pada akhirnya membuat kita kagum akan kebesaran kuasa Allah. Kalau Allah memakai cara yang instan, mungkin kita tidak bisa menerima atau membaca peristiwa yang sehebat ini. Dan hal yang paling penting Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam hal ini Allah melibatkan manusia, Musa dan Harun, untuk menyatakan kuasanya atas Firaun dan Mesir. Renungan atas pembacaan pada malam hari ini mau mengingatkan kita bersama Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Allah melibatkan umatnya dalam menyatakan kuasanya. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya menunggu-nunggu kuasa Tuhan atas kehidupan setiap kita, tetapi kita juga diajak untuk menyatakan kuasa Tuhan atas kehidupan orang lain. Mengasihi sesama, mengampuni sesama, menolong dan meringankan beban orang lain, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ada banyak cara Tuhan memakai kita, mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana sampai pada hal-hal yang besar. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagi kita semua termasuk juga bagi saya sendiri, bersediakah kita untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya? Biarlah pertanyaan ini menjadi refleksi bagi kita semua pada malam hari ini.
Selamat beristirahat Bapak Ibu. Sampai berjumpa di i5 edisi yang berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.